Penghormatan terhadap Dewi Padi dalam mite Nyi Mas Pohaci Sangyang Sri. Mite tentang Nyi Mas Pohaci atau Dewi Sri menceritakan tentang terjadinya makanan pokok. Dikenal sebagai sebuah mite tentang asal mula padi atau tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan pokok. Dewi Sri disebut juga sebagai Dewi Padi, Dewi Pangan, Dewi Kesuburan, dan Dewi para petani yang mempunyai makna sebagai kesuburan. Selain itu, dikenal juga dengan Dewi Rezeki yang bermakna kesejahteraan hidup. Mite Dewi Sri sangat erat dalam kehidupan masyarakat agraris yang sangat mendambakan kesuburan. Menurut masyarakat Rancakalong, tepatnya di Desa Pamekaran, Sumedang, asal mula Nyi Mas Pohaci dari 4 cahaya, yakni Nur Allah, Nur Suhud, Nur Buat, dan Nur Cahya atau cahaya. Nyi Mas Pohaci dipercaya berasal dari pare atau padi yang sudah dipanen oleh Nini dan Aki Pangebon. Padi tersebut berubah menjadi putri yang cantik bernama Nyi Mas Pohaci Sangyang Sri Raja Sangyang Pugur. Mite Nyi Mas Pohaci termasuk ke dalam folklore lisan, karena diteruskan secara turun-menurun oleh masyarakat desa Rancakalong dari generasi ke generasi melalui mulut ke mulut. Mite atau mitos merupakan salah satu folklore lisan yang berkembang di Indonesia. Di kalangan masyarakat sendiri, mite memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai media pembelajaran dan penyimpan sejarah. Salah satu mite yang berkembang di daerah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat, adalah kisah mengenai Nyi Mas Pohaci Sangyang Sri atau biasa disebut Dewi Sri. Mite Dewi Sri sendiri berkembang di berbagai daerah di Indonesia dengan versinya masing-masing. Di kalangan masyarakat Sunda, mite Dewi Sri atau Nyi Mas Pohaci Sangyang Sri bercerita tentang terjadinya makanan pokok. Dewi Sri biasa disebut sebagai Dewi Kesuburan atau Dewi Padi. Kami tertarik untuk membahas mite ini karena sampai pada era modern yang serba canggih, mite Nyi Mas Pohaci Sangyang Sri masih sangat lekat dengan masyarakat Sunda. Masyarakat masih melakukan upacara-upacara tradisional sebagai akibat dari adanya mite ini. Hal ini membuktikan bahwa sosok Dewi Sri atau Nyi Mas Pohaci Sangyang Sri masih sangat berpengaruh bagi masyarakat Sunda. Mereka sangat menghormati Dewi Sri. Masyarakat Rancakalong adalah salah satu masyarakat yang masih melakukan tradisi khusus, yaitu tradisi pembacaan naskah Nyi Sri Pohaci setiap tahun pada bulan Juli. Pembacaan ini dimaksudkan sebagai rasa terima kasih atas melimpahnya rezeki berupa padi. Selain itu, upacara ini juga dimaksudkan agar masyarakat selalu mengingat asal-muasal padi dan peristiwa terjadinya kelaparan di Rancakalong. Dalam cerita tersebut mengajarkan manusia untuk memperlakukan baik kepada semua makhluk hidup seperti tumbuhan, khususnya padi dan hewan. Dalam cerita, terjadi keajaiban Nyi Mas Pohaci Sangyang Sri dengan tumbuhnya tanaman seperti padi dan yang lainnya dari anggota tubuh Nyi Mas Pohaci. Melalui cerita tersebut,
warga Rancakalong memiliki keyakinan bahwa tumbuhan khususnya padi yang menjadi bahan makanan pokok warga tersebut sama seperti manusia. Karena pada dasarnya padi juga merupakan makhluk hidup, sehingga harus diperlakukan dengan baik. Manusia membutuhkan padi untuk dijadikan bahan makanan pokok. Jadi, manusia harus hormat kepada tumbuhan khususnya padi. Maksud hormat dalam konteks ini yaitu diperlakukan dengan baik, dijaga, dan dirawat. Misalnya dengan berinya makan seperti pupuk dan sejenisnya agar padi tidak sakit atau tidak layu dan bisa tumbuh dengan baik. Makna kedua yaitu pentingnya bersyukur dengan semua karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam pemberian bahan pokok makanan manusia yaitu padi. Makna kedua ini bisa dilihat dari tradisi, adat, dan budaya yang masih dilakukan warga Rancakalong dari dulu hingga sekarang. Misalnya, upacara sakral yang dilakukan menjelang panen dan tradisi ngalakso dengan kesenian tawangsaan. Tradisi tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada warga Rancakalong. Selain itu, tradisi yang dilakukan juga sebagai bentuk rasa hormat dan hiburan untuk Nyimas Bu Haji Sang Hyang Sri yang telah rela menjadi bahan makanan pokok warga Rancakalong. Seperti upacara sakral yang dilakukan menjelang panen untuk meminta izin kepada Nyimas Bu Haji Sang Hyang Sri untuk dijadikan bahan makanan pokok pemiliknya sekeluarga, sehingga makanan tersebut bisa menjadi berkah, bukan menjadi kemudorotan. Dari Bambang Widantoro, kepercayaan terhadap Dewi Sri di dalam masyarakat Jawa sudah sangat lama dikenal. Upacara pertanian yang dilakukan pertama kali dan sehabis panen masih dijumpai sampai sekarang seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta daerah lainnya. Berdasarkan Evi Dayanto, sejarah masyarakat Indonesia menyebutkan bahwa Dewi Sri muncul setelah sebagian besar masyarakat mulai mengenal padi. Padi itu ditanam di dalam alam oleh ruh agung yang bernama Dewi Sri. Padi atau Oryza sativa mulai dikenal di Indonesia sejak sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, ketika bangsa Austronesia menjalankan kehidupannya. Bukti-bukti awal ditemukan di daerah Sulawesi. Bangsa itu memakan biji-bijian padi, namun selanjutnya dijadikan konsumsi yang penting karena padi bisa tumbuh di mana-mana. Sejak dikenal padi inilah Dewi Sri menampakkan dirinya pada komunitas petani dan masyarakat, serta memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Kesejahteraan, sebagai Dewi yang molek, cantik jelita, yang tidak pernah usai memberikan kebahagiaan. Dewi Padi yang melambangkan sebagai Dewi kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Meskipun masyarakat sekarang sudah mempercayai penuh aliran kepercayaan dan keagamaan, tetapi tradisi pemujaan terhadap roh masih sangat erat. Orang beranggapan bahwa roh leluhur masih mempunyai hubungan batin dengan orang-orang yang masih hidup. Itulah sebabnya masyarakat masih mengadakan upacara-upacara demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan terwujudnya kesuburan dan kemakmuran di dunia, dan kebahagiaan akhirat dapat bersatu dengan roh leluhur dan dewa yang dipuja. Fungsi folklore. Berdasarkan fungsi folklore menurut William R. Bascom, teks mite Nyimas Po Haji Sang Hyang Sri dapat disimpulkan bahwa di dalam cerita terdapat 4 fungsi, yaitu sistem proyeksi, sebagai alat pendidikan, sebagai alat pengasah peranata-peranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, dan sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat dipatuhi oleh anggota kolektifnya. Pertama, sebagai sistem proyeksi. Artinya, sistem ini berkaitan dengan upaya para tokoh dalam mencapai keinginannya, terutama untuk menyebar benih bibit, salah satunya adalah padi untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.
Kedua, sebagai alat pendidikan di dalam cerita terdapat simbol. Simbol tertentu memiliki maksud yang bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk manusia dari alam. Selanjutnya, sebagai alat pengesah peranata-peranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. Dan yang terakhir, terdapat norma-norma sosial yang harus dijaga secara bersama-sama. Dengan demikian, kita harus menjaga kepercayaan, keyakinan, dan pemikiran mengenai Dewi Sri atau Nyi Mas Pohaci, yaitu Dewi Padi yang harus dihormati, dijaga, dirawat, dan diperlakukan dengan baik tertanam pada warga Rancakalong, Sumedang. Sehingga, tradisi, adat, dan budaya yang berkaitan dengan Nyi Mas Pohaci Sang Hyang Sri masih tetap ada hingga sekarang. Cerita Nyi Mas Pohaci Sang Hyang Sri tergolong dalam folklor lisan yang termasuk dalam cerita prosa rakyat dan tergolong dalam kategori mite. Mite ialah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh yang mempunyai cerita. Mite ditokohkan oleh para dewa atau makhluk setengah dewa, dalam hal ini yaitu Sang Hyang Sri atau Dewi Padi. Cerita tersebut tergenerasi secara turun-temurun secara lisan. Sekarang, mite tersebut sudah ditulis dalam bentuk naskah dan digitalisasi oleh Puslitbang. Naskah mite Nyi Mas Pohaci Sang Hyang Sri yang asli dibaca setiap 3 tahun sekali pada bulan Juli, sedangkan naskah salinan dibaca setiap tahunnya pada bulan yang sama. Pembacaan naskah dilakukan oleh seorang puhun, yaitu orang tua yang dianggap mampu membaca naskah tersebut. Seorang puhun harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan agama yang memadai sebagai prasyarat utama pembaca naskah. Naskah tersebut diaktualisasikan lewat tradisi ngalaksa. Pembacaan naskah tersebut dilakukan sebagai upacara terima kasih atas melimpahnya rezeki berupa padi. Naskah tersebut dianggap oleh masyarakat Rancakalong khususnya sebagai pegangan hidup dalam bertani, sebagai benda warisan dan benda keramat, mempunyai kedudukan yang tinggi dalam memperlakukannya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pembaca naskah. Syarat-syarat tersebut adalah 1. Membaca kalimat syahadat. 2. Berwudu. Dalam proses pewarisan, cerita Nyi Mas Pohaci Sang Hyang Sri dilakukan secara vertikal. Maksudnya, penutur cerita mendapatkan cerita mite dari orang tuanya. Cerita tersebut penutur dapatkan dari sebuah naskah yang pernah ditinggalkan oleh orang tuanya. Naskah tersebut penutur salin ulang hal tersebut untuk menjaga keaslian naskah.